Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Jabar apa kabar? Semoga baik-baik saja. Tentunya apalagi di bulan puasa ini semoga kita tetap semangat ya. Oke, kembali lagi bersama saya Yudi Reven di podcast Jabar Prop bersuara istimewa. Kali ini kita ada di ruangannya dari Basnas Jabar. Ini konon katanya ini ruangan baru, jadi kita cobain. Waduh, tempat podcastnya asik banget ya. Apalagi yang paling juara nih ya, yang paling istimewa di sini adalah sebelahnya ada coffee shop. Ya, jadi kapanpun refill bisa ya kalau misalnya buka puasa ya. Oke, baik. Kali ini kita akan berbincang santai bersama dengan Haji Ahmad Faisal SPD yang merupakan Wakil Ketua 4 Basnas Jabar. Yeay. Oke, siap. Assalamualaikum Tad, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah. Aduh, ini kita Luar biasa. dipertemukan setiap 1 tahun sekali. Betul ini ya menjelang lagi saum ya. Lagi Dan sahur. kondisi saya sekarang lapar Pak. Waduh, Jadi itu gimana ini ya? waduh. Luar biasa. Tapi tetap semangat ya. Semangat, Oke, harus semangat. Tad, ini kita ngobrolin sama Ustadz mah kita ngobrolin yang santai-santai Oke, lah. Tapi betul. pengen tahu juga nih ya esensi dari zakat nih untuk wargi Jabar dimanapun berada. Kenapa sih kita harus bayar zakat? Dan emang zakat ini bisa mensejahterakan warga Jawa Barat gitu. Nah, gitu Tad, gimana Tad Oke. menurut Ustadz? Kan gini ya. Zakat itu istilah lainnya itu Heeh. dalam Islam itu Ya. ada istilah sodakoh, Sedekah. sedekah. Jadi Mm-mm. rumah besarnya sedekah. Ya. Sedekah itu atau sodakoh itu ada zakat, ada infak. Mm-mm. Kalau sodakoh yang wajib itu zakat, Ya. sodakoh yang sunat itu infak, kayak gitu ya. Nah, saung utamanya sodakoh. Mhm. Sodakoh itu dari kata sodako yasduku, artinya benar. Mhm. Ya, pertanyaannya kenapa dalam Islam memberi itu disebut sodakoh? Padahal artinya benar. Artinya Oke. kan benar nih, sodakoh itu benar. Heeh. Sementara kan sodakoh itu memberi ya. Nah, Mhm. kenapa memberi di dalam Islam itu kok disebutnya sodakoh? Bukan akto. Kalau dalam bahasa Arab lain ada memberi itu akto yukti kan gitu ya. Aha. Tapi kok istilahnya dalam Al-Quran mah sodakoh. Sodakoh. Kenapa ya kira-kira ya? Sodakoh itu artinya teh benar, jujur. Nah itu Aha, sodakoh. aha. Sidik itu kan jujur ya. Jujur. Sidik. Nah itu satu kata tuh. Sidik, sodakoh itu kan benar, jujur. Kenapa memberi tapi kok katanya atau kalimatnya itu sodakoh? Mhm. Nah karena ternyata kata para ulama, Ya. orang yang mau memberi ya, orang yang mau memberi baik berupa zakat atau infak tadi, itu berarti dia membuktikan kebenaran dan kejujuran imannya. Oh, Nah, wow, kan mind gitu kan? blowing. Ini berarti membuktikan kita benar-benar beriman seperti Iya, itu betul. Kan kita beriman nih. Saya ngaku nih beriman. Seorang Ya. beriman nih, wah, pakai sorban, pakai baju koko Nah, gitu, pakai kopiah gitu ya. Saya beriman, tapi buktikan dong kalau kamu beriman. Apa buktinya? Buktinya kalau iman saya benar, saya mau ngasih kepada orang lain yang secara logika kalau saya ngasih ke orang lain berarti harta saya hilang. Ya, saya punya uang 1 juta, Ya. dikeluarkan 200.000, maka hilang uang saya 200.000. Ya. Ya, berarti uang saya hilang tuh ya. Mhm. Tapi kalau saya punya iman, saya berani ngeluarin uang 200.000. Kenapa? Karena saya yakin dan percaya bahwa Allah akan ganti 200.000 itu dengan 700 kali lipat. Oke, itu. jadi kita harus ada keyakinan juga Betul. bahwa uang yang kita keluarkan dengan cara sodakoh memberi ini diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diganti. Nah, orang yang yakin, yang iman, ya iman itu kan yakin ya. Dia nggak takut untuk zakat, untuk infak, untuk sodako karena dia yakin gitu ya. Nah ini bukti bahwa seseorang itu beriman. Bener imannya teh. Kalau saya cuma ngaku-ngaku, saya juga orang beriman tapi mau sodakoh, nanti uang saya hilang. Nah berarti nggak jujur imannya. Oke, Nggak aduh, bener imannya. Di mana yuk mau bayar Gitu. sekarang mau sodakoh kemana ya? Oh gitu Tad. Gitu. Wow, ini menarik banget tentunya. Dan menurut Ustadz sendiri bagaimana nih dengan sodakoh ini dengan orang-orang yang diberi ini bisa menjadi sejahtera? Apa hubungannya Tad? Oh iya, kan zakat itu juga kalau sedekah diantaranya zakat kan tadi ya, ada Ya. zakat, ada infak. Ya. Kalau zakat arti asalnya ada 2, ada Nah. bersih, suci. Ya. Yang kedua artinya itu tumbuh, Oke. tumbuh dan berkembang. Orang yang mengeluarkan zakat Mhm. itu dia membuat hartanya tumbuh dan berkembang.
buat siapa? Satu, buat si pembayar zakat. Mhm. Ya, coba cari buktinya ya. Ya. Cari orang yang jatuh miskin gara-gara dia rajin zakat. Gak ada, saya yakin. Tidak ada. Ya, itu membuktikan bahwa orang yang rajin zakat, rajin sodako itu hartanya terus bertumbuh, berkembang. Ya, justru orang yang pelit, yang susah ngeluarin zakat, infak, sodako itu semakin susah hidupnya. Ya, saya mah asalnya kan dia pelit nih, gak mau ngeluarin duit. Tapi saya yakin hidupnya akan susah dan begitu kenyataannya. Tapi orang yang rajin ngasih, ya ringan tangan kalau kata kita mah ringan tangan, rajin ngasih, justru mereka hartanya terus bertambah. Nah ini zakat itu artinya an-nama tumbuh. Gitu. Oh bertumbuh. Kan tapi ada orang-orang yang aduh pengen ngeluarin tapi lebar nanti dulu aja, gitu ya. Nah itu kan dia imannya bener nggak? Balik lagi kan sodako. Kalau imannya bener nggak ada takut saya. Dan ketika kita tidak takut mengeluarkan zakat sodako karena yakin kepada Allah, Allah akan ganti. Itu gantinya berlipat ganda. Justru ketika kita lebar gitunya, lebar angke deui, itu uangnya teh lama-lama udah habis lagi uang saya. Nah, kan gitu. Karena memang dia sebetulnya mindsetnya mengatakan bahwa dia hidupnya terbatas. Oke. Tad kalau misalnya mau nraktir temen itu termasuk sedekah enggak Tad? Termasuk sedekah. Termasuk infak. Itu kan tadi ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib itu zakat, aturannya jelas ya, ada zakat mal, zakat fitrah dan seterusnya. Ada yang sunnah. Nah, yang sunnah ini sebebas-bebasnya. Ngasih traktiran, ngasih makan, ngasih ke siapapun yang membutuhkan, termasuk ngasih bantuan tenaga. Tadi bahkan senyum pun itu dianggap sebagai sodako. Masya Allah. Jadi rajin-rajin traktir lah ya. Itu dia. Wargi Jabar silakan ya. Apalagi di bulan puasa ya. Memberi makan orang yang saum itu begitu luar biasa ya. Memberi makan orang yang saum pahalanya sama dengan yang saum ya. Jadi kalau misalkan, tapi bukan berarti kita ngasih makan 30 orang nih, ya udah saya nggak usah saum, kan pahalanya gak dapat kan gitu ya. Nggak gitu juga ya. Nggak gitu juga. Tetap saumnya wajib, memberinya itu tambahan bonus pahalanya. Bonus pahala buat dia, ketika dia dapat pahala saum, dia juga dapat pahala puasanya double, jadi seolah-olah dia puasanya dapat pahalanya 60 kali. Gitu. 60 kali. Jadi kayak kita puasanya di siang dan malam. Nah, ya. betul. Waduh, siapa yang mau nih? Yuk langsung traktir Wargi Jabar yang ada di sekitarnya ya. Boleh itu saudara atau teman-temannya. Oke, Tad, ini ngobrolin sekarang tentang Basnas Jabar nih yang punya ruangan baru dulu nih, Tad. Aduh, luar biasa. Sudah ada ruang podcast. Ini tinggal kita sejahterakan. Mungkin ada program-program lain Tan, mungkin di sini kajian-kajian seperti itu. Insya Allah nanti ke depan kita akan coba hadirkan ya orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan. Jadi kita ingin menyampaikan inspirasi sebanyak-banyaknya. Inspirasi kan tidak harus dari orang-orang yang terkenal, yang hebat, yang luar biasa. Kadang inspirasi datang dari orang-orang biasa saja. Orang-orang biasa tapi dia gaul di jalanan, ngebina anak-anak jalanan, ngebina anak-anak yatim. Yang kita nggak kenal dia karena nggak populer. Terus dia nggak bikin konten juga kan kita nggak tahu. Tapi justru banyak mutiara-mutiara yang muncul di situ. Nah nanti kita akan coba gali itu mutiara-mutiara di Jawa Barat, orang-orang baik di Jawa Barat yang itu bisa memberikan inspirasi bagi kita semuanya. Sehingga mendorong orang untuk melakukan kebaikan yang sama. Woi, asik. Luar biasa. Berarti ini ruangan akan penuh dengan inspirasi dan motivasi untuk siapapun yang menyaksikan tentunya nanti program-program yang ada di Basnas Jabar. Betul. Nah, selain program yang ada di ruangan ini Tan, lagi sibuk apa Basnas Jabar nih Tan? Kalau Basnas Jabar mah sibuk terus, sibuk terus. Libur ya. Kalau yang lain kan Ramadan itu banyak libur tuh. Banyak libur, banyak tidur ya karena alasan tidurnya ibadah. Tapi kalau di Basnas Jabar justru Ramadan itu puncaknya. Oke. Puncak di mana orang banyak menyalurkan menitipkan dana zakat infak sodakohnya. Puncak juga di mana Basnas Jabar sebagai amil zakat harus mendatangi mustahik lebih banyak lagi. Ya, jadi selain mustahik datang ke kantor minta bantuan, kita akan ketuk tuh pintu-pintu mustahik. Jadi sekarang sudah nggak musim lagi, ya ngumpul ngebagiin dana zakat atau ngebagiin donasi, orang dikumpulkan di lapangan, panas-panasan, ngantri gitu ya, sampai pas sedek-sedek sampai segala macam itu nggak musim. Justru amil sekarang tugas kita ketuk pintu rumah para mustahik, mantap.
langsung kita berikan bantuannya. Nah, bahkan nih Kang Yudi, saya nanti akan ngajak nih teman-teman LSM, teman-teman ormas, teman-teman geng motor, ya seniman, ya biasanya mereka kan kalau yang preman-preman tuh ya di jalan ya totoan ini. Kalau didatangin kan orang-orang pada takut tuh ya, mungkin malak niatnya segala macam. Nanti kita akan bikin mereka datangin orang-orang di sekitarnya, tapi bukan malak tapi ngasih bantuan. Wah, seru ini yang biasanya tobat itu. Saya yakin ini kalau misalnya ngelihat gitu, takut gitu padahal memberi gitu. Kan biasanya kan wajah itu kan wah ini mah rek malak ya gitu kan. Tapi begitu dia datang mungkin awalnya ya Assalamualaikum kan gitu ya. Oh, punten. Ya, tapi begitu dibuka naon Cep? Ini Bu mau ngasih bantuan. Itu luar biasa keren. Itu bakalan ngena banget ya tadi. Jadi nggak zaman sekarang ya Tad, misalnya kita atau mungkin Basnas yuk yang mau donasi atau yang mau menerima bantuan, silakan datang ke Basnas Jabar gitu. Enggak, kita datangin ke rumah masing-masing. Jadi kita manusiakan mereka. Kita hargai mereka. Jadi jangan ya kan Khalifah Umar bin Khattab juga itu manggul karung tuh. Nah itu ceritanya tadi itu menarik ya tadi ya. Menarik ya. Itu kan dia tahu nih dia lagi keliling patroli, ada sahabat, ada warganya yang lagi masak. Tapi masaknya lama, anaknya teh nangis, Bu udah masak belum? Belum. Tunggu dulu ya nak, oh udah masak belum? Umar curiga, kenapa kok dari tadi siang masak belum matang-matang, belum beres-beres. Ditanya, Bu lagi masak apa? Masak batu katanya. Oh kok masak batu? Iya untuk ini aja menenangkan anak saya kan dia lapar tapi saya nggak punya uang untuk beli makanan maka saya masak batu biar setidaknya dia tenang nungguin masakannya selesai padahal ya nggak akan beres kalau masak batu mah ya. Itu Umar bin Khattab langsung tunggu Bu, lari dia ke gudang Baitul Mal, Baitul Mal itu Basnas kalau sekarang mah ya. Lari ke gudang Basnas. Diangkut tuh karung berisi gandum kalau di sana ya bukan beras ya gandum di sana Bu silahkan dipasak biar anakmu bisa makan. Itu contohnya emang begitu. Jadi bukan ambil zakatnya nunggu di kantor ruangan ber-AC mustahik datang tunggu dulu ya 5 jam suruh nunggu kan kayak gitu. Itu ya tapi justru mereka diam aja di rumah kita yang datang ke rumah masing-masing kita bantu kebutuhannya apa ya keperluannya apa. Kalau Ramadan memang kebutuhan konsumsi lebih banyak ya, kebutuhan makanan ya. Tapi di luar itu juga ada kebutuhan untuk pengobatan ya, untuk yang tidak mampu, kebutuhan biaya pendidikan itu juga kita bantu. Kita sedapat mungkin menyelesaikan masalah sekarang tidak harus berkerumun, tapi langsung kita datang. Yang putus sekolah, yang ijazahnya ditahan misalkan ya, karena nggak punya biaya. Kita bayarin tuh dan kita bayarin langsung ke sekolahnya. Jadi nggak usah mereka capek-capek gimana gitu kan ngantri. Udah selama persyaratan terpenuhi ya data-data administrasi terpenuhi kita bayarin ke sekolahnya. Udah dia tinggal ambil ijazahnya. Gitu. Jawa Barat ini kan luas 27 kota kabupaten dengan berbagai problematikanya. Warga Jawa Barat tadi ada yang misalkan ada yang belum nebus ijazah, ada yang kekurangan bahan makanan dan sebagainya. Itu gimana mereka mekanismenya? Apakah ada kanal aduan atau seperti apa tadi? Ya, jadi sementara ini baru melalui medsos aja ya. Medsos ke IG Basnas Jabar atau ke nomor-nomor yang ada di medsos kita. Ada kanalnya, ada nomornya ya, WA saja misalkan di chat aja di situ atau ke Basnas kota kabupaten di seluruh Jawa Barat. Ya, gitu. Jadi kan tidak mungkin Jawa Barat Basnas Jabar bisa menghandle semuanya tuh ya. Karena juga dananya terbatas dan sebagainya, tetapi kita punya Basnas kota kabupaten di daerah-daerah. Biar lebih dekat langsung ke situ bisa ya. Yang mau ke Jabar juga boleh ya, tapi kemudian kalau misalkan lebih dekatnya ke Basnas kota kabupaten langsung saja ke situ nanti dilayani juga sama insyaallah. Biasanya keluhannya apa sih, Tad? Keluhannya ada yang membutuhkan biaya pendidikan, ya, ada yang membutuhkan biaya pengobatan, udah di rumah sakit operasi biayanya mahal, BPJS nggak nge-cover semuanya kan gitu ya. Ada juga biaya modal usaha, usaha kecil-kecilan, pengen buka usaha saya nggak mau nganggur tapi nggak punya modal, kita kasih bantuan modal ya.
terus kemudian untuk kebutuhan untuk perjuangan kegiatan dakwah juga kita bantu juga. Oh, ada juga. Kegiatan-kegiatan dakwah fisabilillah, karena kan salah satu asnaf zakat ada fisabilillah. Artinya segala aktivitas yang menunjukkan perjuangan di jalan Allah maka kita bantu juga di situ. Oke, nah itu mekanismenya seperti apa penerima bantuan ini tadi ketika seseorang mengadukan, aduh saya pengen dibantu dari Basnas misalnya, either itu dari Basnas Jabar ataupun kota kabupaten. Ya, dia tinggal bikin surat, Aha, surat tertulis ya, ya, karena itu bagian dari administrasi yang harus dipenuhi. Surat tertulis menyampaikan siapa dirinya, ya, apa tujuannya, apa kebutuhannya, ya kan. Ditulisnya boleh diketik, kalau wah saya nggak bisa ngetik, tulis tangan nggak apa-apa, oke, ya. Yang penting ada tanda tangan di situ, ya, ya, membuktikan bahwa betul bahwa dia memang orang yang menulis surat itu, ya. Tulis surat, paling lampirkan KTP atau KK, lalu kemudian data-data administrasi yang mendukung. Yang mendukung misalkan dia butuh biaya sekolah, ya ada surat dari sekolah bahwa oh, dia oke, nunggak sekian gitu kan, atau dia harus bayar sekian kan, ya, atau dia butuh biaya rumah sakit, ya ada surat dari rumah sakit bahwa tagihannya sekian. Nah begitu. Jadi hal-hal yang mendukung, yang membuktikan bahwa permohonannya itu benar, itu bukan pura-pura. Karena ada juga yang modus ya, oh, modus minta-minta ini, ya, padahal ya, ketika dicek kita verifikasi, oh kok nggak ada. Oh ternyata hmm, sekolahnya udah lunas. Oh ternyata ini rumah sakit enggak, bodong ternyata kwitansinya. Nah bisa begitu. ada ya yang kayak Ada gitu yang ya, begitu. Nah aduh, kita verifikasi. ya, Jadi ya, ke apa administrasinya disiapkan saja yang menunjukkan bahwa dia benar-benar memang orang yang membutuhkan dan memenuhi kriteria. Nah, siapa tahu nih wargi Jabar yang ingin dibantu oleh Basnas Jabar, silakan membuat surat. Tadi kata Ustadz gampang banget. Kalau misalnya tidak bisa diketik, ditulis tangan aja. Yang penting ada tanda tangannya dan ada fakta-fakta pendukungnya. Ya, itu kenapa harus dibantu. Wih, mantap. Oke, Tad, ngobrolin tentang Jawa Barat yang kurang lebih 50 juta penduduk. Hmm. Nih, kalau boleh tahu nih, yang bayar zakat itu berapa persen atau berapa banyak Tad? Ya, potensi zakat di Jawa Barat Mhm, itu sampai 33 triliun. ya, Artinya kalau semua orang Islam yang nyampe nisab bayar zakat, ya, itu ada penelitiannya ya, mhm, itu harusnya terkumpul zakat 33 triliun. ya, Ya, tapi ternyata dari seluruh lembaga zakat nih, mhm, bukan hanya Basnas ya, ya, Basnas, Laz, yang tercatat di lembaga zakat baru sekitar 6 triliun. baru 6 Baru triliun. 6 triliun. Lumayan gapnya jauh ya Tad Jauh, ya? itu pun kan bukan hanya ke Basnas ya. Ya, ya, Artinya ada sekian banyak orang yang kemungkinannya ada beberapa ya. mhm, Pertama mungkin nggak sadar, nggak tahu bahwa dia wajib zakat. ya, Ya. Yang kedua dia bayar zakat tapi langsung tidak melalui lembaga resmi, jadi oh, tidak oke, tercatat. Kita aha, nggak tahu nih kan, ya, ya, kalau dia tiba-tiba, oh saya punya kewajiban zakat nih, langsung bayarin kasih ke mustahik. Nah itu kan mhm, tidak mhm, tercatat tuh, kita nggak tahu. Ya mungkin juga seperti itu bisa. Tapi kalau semuanya terkumpul, terkelola oleh lembaga resmi, itu harusnya terkumpul 33 triliun. Ya, dengan 33 triliun kan lumayan ya. Berapa APBD Jabar kan berapa sekarang ya? mhm, Ya nggak bisa jauh beda membantu lah, lah ya? bisa membantu lah ya. Sekarang kan baru sedikit sekali ya, Ya, Basnas ya, Jabar saja kita baru 53 M mhm, setahun mhm, gitu ya. ya, Bayangkan dengan persoalan di Jawa Barat yang cukup besar. ya, ya, Paling juga kita mah support pemerintah, apa yang tidak bisa dihandle oleh pemerintah secara mhm, cepat, mhm. nah Basnas bantu di situ. Oke, sip, kolaboratif berarti ya Kolaboratif, sifatnya ya betul. Basnas Jabar ini. Oke, dan kalau boleh ngobrol lagi nih Tad tentang keberhasilan dari Basnas, ada nggak sih program Basnas yang dikatakan berhasil? Ini pasti pasti ada, tapi kita pengen tahu nih dan wargi Jabar juga pengen tahu. Oh, pernah nih kita membantu seseorang yang misalkan dia tadinya mustahik tiba-tiba menjadi donatur gitu dengan Ya, program ini gitu. oke. Ada. Ada? Jadi ada misalkan salah satu contohnya, ada banyak sebetulnya beberapa. Ya. Salah satu contohnya misalkan ada yang namanya Ibu Sri, beliau Mhm. seorang disabilitas. Ya, Disabilitas nggak punya kaki, ya. ya. Jadi dia pakai tongkat, kadang pakai kaki palsu. Mhm. Tapi dia punya skillnya apa? Membuat kaki palsu. Oh. Jadi dia memang membutuhkan kaki palsu, Mhm, tapi dia mhm. juga bisa membuatnya, gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian mengajukanlah modal ke Mhm. Basnas. Dulu kita bantu dia karena memang dia tidak mau terus-menerus menunggu
belas kasihan orang lain Bantuan. ya. Jadi dia punya kreativitas, bikin kaki palsu. Kan kalau dia seorang disabilitas, dia yang buatnya mungkin kan sesuai banget ya. Ya. Nah, sesuai banget. Jadi dia jadi pengrajin itu, ya modalnya kita kasih, lalu kemudian dia jual dan sekarang dia bisa mandiri. Ya, bantu teman-temannya yang membutuhkan kaki palsu, ya dia jual itu dan dia bisa menghidupi dirinya sendiri. Asalnya dia mustahik penerima ya karena kondisinya disabilitas, tapi sekarang dia menjadi muzaki rutin kepada Basnas karena dari usaha kaki palsunya itu dia mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi selain dia ngebantu teman-temannya disabilitas, dia juga ternyata menjadi muzaki juga kan gitu. Dia juga punya usaha sendiri. Nah begitu. Itu salah satu contoh keberhasilan gitu. Inspiratif sekali Tad. Oke. Dan Tad boleh dong mungkin wargi Jabar dimanapun berada. Ini kita kan kata Ustadz tadi ada yang belum tahu nih apa kewajiban untuk berzakat. Kita kasih enlightenment. Kita kasih informasi Tad tentang zakat ini, silakan Tad. Ya, zakat itu kan wajib ya. Jadi kalau saya orang yang berzakat, rajin zakatnya itu biasa aja, nggak bisa disombongkan gitu ya. Kayak orang yang sholat 5 waktu, itu mah memang wajib kan gitu ya. Betul. Nah yang baiknya itu setelah sholat yang wajib dia tambah sholat yang sunat. Nah gitu ya, berarti itu dia ada kelebihannya. Zakat itu wajib itu wajibnya zakat sama seperti wajibnya sholat. Jadi kalau orang merasa dosa tidak sholat, tapi kenapa banyak orang nyantai saja ketika tidak zakat. Padahal zakat juga sama rukun Islam. Bahkan selalu disandingkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan sholat, tunaikan zakat. Barengan ya terus zakat dengan sholat. Ya, tapi kenapa kalau orang sholat begitu seriusnya tapi zakat kok abai? Nah, itu berarti kita belum seserius itu mengelola zakat. Padahal sekali lagi itu kewajiban yang sama. Sama statusnya kewajiban orang yang sholat dengan yang zakat. Sholatnya rajin tapi zakatnya diabaikan, nggak sempurna Islamnya. Gitu ya. Jadi hati-hati ya. Karena ini bagian dari rukun Islam. Yang namanya rukun itu kalau salah satunya tidak ada maka tidak sempurna. Kalau rumah kan rukunnya itu ada atap, ya, ada pintu. Bayangkan kalau rumah nggak ada pintu. Rumah bukan, kan bukan ya. Masuknya dari mana? Masuknya gitu dari mana kan gitu. Nah demikian juga Muslim tapi nggak bayar zakat. Ibaratnya rumah nggak punya pintu, berarti bukan rumah itu. Gitu aja lah simpelnya ya. Oke, mind blowing ini. Terima kasih Tad. Aduh, oke. Dan karena durasi yang memisahkan kita seperti biasa. Aduh, nggak kerasa kalau bisa ngobrol sama Ustadz nih ya. Tahu-tahu ngabuburit, buka puasa, ya. Nggak kerasa tiba-tiba bala-bala, udah bisa. Tad, silakan Tad. Apa pesan-pesan dari Ustadz nih sebagai wakil ketua 4 Basnas Jabar untuk wargi Jabar dimanapun berada tentunya yang menyaksikan dan mendengarkan podcast Jabar Prop bersuara istimewa ini. Ya, intinya warga Jabar semuanya, kita semua sama-sama tahu kita seorang muslim, kita seorang mukmin ya, berbuat baik, beramal soleh, termasuk zakat, infak, sodakoh itu bagian dari ciri khas kehidupan sama muslim. Ya, silakan berbuat baik dengan cara apapun. Yang wajibnya dengan cara zakat, yang sunnahnya tadi mau nraktir, mau kebaikan, mau bantu orang, nolong orang dan sebagainya, silakan lakukan sebanyak-banyaknya dan itu yang akan membuat hidup kita lebih baik, lebih nikmat dan lebih berkah tentu saja. Insya Allah kalau masyarakat Jawa Barat berkah, ya maka provinsinya pun berkah. Provinsinya berkah maka negara kita akan menjadi negara yang berkah. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu saja. Oke, terima kasih Ustadz sudah berbagi tentunya di podcast Jabar Prop bersuara istimewa ini dan semoga kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ya tadi dengan tema-tema yang lain yang begitu luar biasa masih di ruangan ini mungkin. Oke, siap. Oke, wargi Jabar demikianlah podcast Jabar Prop bersuara istimewa tentunya dan nantikan episode-episode lain dengan tema-tema yang begitu luar biasa yang akan kita angkat bersama. Saya Yudi Revan. Saya Ahmad Faisal. Sampai jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.